Yang terpikir sama saya, masyarakat saya nanti kemana? Hmm. Dia akan tinggal di mana, kerja apa, tambaknya diambil, terus harus kerja apa? Memang ini satu-satunya Sumber hidup mereka. Jadi saya sangat miris ketika ada wacana seperti itu. Mereka berpendapat bahwa penunjukan kawasan hutan dari 1937 jauh sebelum kita merdeka, Bang. Oh, ini udah ditunjuk sama berarti kolonial Belanda masih produknya. Kita aja belum merdeka, BPN juga belum ada, tapi mereka menunjukkan bahwa ini klaim kehutanan tahun 1937. Hai teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bapak Tamin Tisna, Kepala Desa Karya Bakti Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tentunya saya ingin menggali seperti apa sih Desa Karya Bakti ini dan apa sesungguhnya yang terjadi tentang proyek strategis nasional dengan basis revitalisasi tambak yang sudah berhembus di desa ini. Tempat saya duduk ini adalah Dusun Sungai Terong. Luas keseluruhan desa ini mencapai 2.200 hektar. Dari 7 dusun tadi, hanya Dusun Sungai Terong ini yang menjadi incaran proyek strategis nasional tadi. Karena kebetulan hanya di dusun ini pula area tambak dan di dusun lain itu area pertanian. Memang dua inilah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat yang ada di Desa Karya Bakti ini. Selamat sore, Pak Kades. Ya, mohon maaf kami jauh-jauh datang dari Pekanbaru kemari. Adalah sebuah ketertarikan tentang perjuangan masyarakat yang ada di sini, Pak. Siap. Bagaimana mereka mempertahankan hak-hak mereka yang sudah mereka kuasai berpuluh tahun, Pak ya. Ya. Dan kemudian kami melihat mereka bukanlah orang yang berlebihan, tapi justru cenderung bagaimana mereka mengusahai lahan ini demi bertahan hidup. Betul. Mungkin begitu, Pak ya. Ya. Kami tertarik dengan cerita proyek revitalisasi tambak. Kalau revitalisasi kan berarti bisa jadi tambak-tambak di sini yang mangkrak, tidak produktif. Ini gimana ceritanya, Pak? Kalau di Karya Bakti sendiri, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang tanah yang mangkrak, nggak ada yang terlantar, semua juga produksi gitu. Dari ujung ke ujung yang 540 hektar ini semuanya produksi. Dan itu salah satu pencaharian mereka di Dusun Sungai Terong ini. Semua petani tambak yang ada di sini bisa menghidupi keluarganya, terus juga menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Ada sampai dia bisa menunaikan ibadah haji juga dari tanah tambak yang ada di ini. Karya Bakti. Nah, sementara mereka beranggapan ini tanah yang terbengkalai tadinya. Karena setahu saya itu KKP itu mendapat pelimpahan hak dari Perum Perhutani. Jadi ceritanya Perum Perhutani menyerahkan ke KKP kemudian bikin proyek revitalisasi tambak. Ya, seharusnya revitalisasi hutan, karena dari kehutanan, bukan revitalisasi tambak. Ya. Kalau kemudian ini mau diambil alih karena ini kawasan hutan, ya silakan aja, jadikan hutan kembali. Bukan mengambil alih tambak. Ya, masyarakat sini juga taat sama hukum. Tuh, mereka tuh tahu. Kalau mana hak dia atau bukan, ya tetap meskipun dia hak dia, ya dia pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ada berapa kakak, Pak, jumlah
Kalau masyarakat kakak di dusun Sungai Terong ini? Sungai Terong, kalau hak pilih sih 700 lebih ya. Mungkin kakaknya ada sekitar 350. 350-an kakak. Oh, dan sumber pengiriman mereka dari tambak Dari ini. tambak. Oke. Nah, tentunya Pak, kalau ini kemudian akan dijadikan proyek revitalisasi, pastinya kan Bapak udah diundang ini untuk ngobrolin terkait ini. Sudah beberapa kali diundang sama beliau ya. Itu beberapa kali juga ada sampai sempat ke Bandung. Beliau ini dari KKP. pusat, dari KKP. KKP yang mengundang tentang revitalisasi ini, cuman kita juga belum jelas maksud dan tujuannya seperti apa. Karena beliau itu berpendapat bahwa akan mengadakan tambak modern katanya. Dengan hasil per tahunnya itu per hektar, bukan per tahun, per hektarnya itu 80 ton per hektar. Yang dihasilkan apa katanya? Ikan apa ya, nila kalau nggak sayang. Nila. Masyarakat di sini ada juga tambak nila? Ada yang bisa sampai 80 ton? Wah, ada. Paling banyak banget juga satu musim itu 3 ton per hektar. Itu udah paling banyak, udah maksimal. Satu hektar itu? 1 hektar udah 3 ton udah paling maksimal. Kalau 80 ton itu sudah susun ini ya? Iya, udah. Susun sarden itu kan ya? Iya, nggak mungkin lah kalau secara logika, nggak mungkin sampai 80 ton sehektar, berapa sih kan gitu. 1000 kali 1000 meter ke bawahnya kan kedalaman cuma 1,5 meter. Harus berapa ekor per meter perseginya? Oke. Mau direvitalisasi, bikin tambak modern. Siapa yang akan mengelola? Nah, waktu pertama kami rapat di Institut Perikanan di Kabupaten Karawang, itu yang akan menggarap itu petani, tapi yang punya ijazah SMA setingkat perikanan. Nah, sedangkan di sini banyak yang nggak sekolah, hanya otodidak aja. Otodidak, turun-temurun. Jadi dia dari orang tuanya seperti ini, ya itu otodidak. Paling nanya sama tetangga seperti apa sih pengelolaannya kan gitu. Kalau sekolahnya udah SMA, udah jarang banget untuk bisa mengelola di sini. Paling juga di sini banyak yang sekolah SMA itu ya SLTA, paling top banget SMK kelistrikan atau mesin, nggak ada yang ke perikanan. Jadi boleh masyarakat yang mengelola, tapi syaratnya harus salah satunya itu berijazah perikanan setingkat SMA. Kalau dicari di sini nggak bakal ada? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Oke. Berarti tidak masuk kualifikasi? Tidak masuk kualifikasi. Nah, lalu yang kedua, ada nggak perusahaan akan masuk? Saya kurang tahu Pak. Kalau perusahaan yang akan masuk kurang tahu ya. Belum dikasih tahu? Belum dikasih tahu. Sampai saat ini semua kepala desa mungkin seluruh wilayah Pantura yang 4 kabupaten itu nggak tahu perusahaan mana yang akan masuk ke wilayah tersebut. Jadi apa aja yang Bapak tanya waktu itu? Kan biasanya kalau sudah KKP, berarti kan Bapak akan tanya soal status lahan. Iya. Kami juga menanyakan, terutama banyak kepala desa yang ada seperti Tanjung Pakis itu kan udah bersertifikat ya. Itu akan dibatalkan sertifikatnya karena masih masuk wilayah hutan. Nah, itu gimana kan? Itu juga bingung karena sudah masuk sertifikat, otomatis BPN juga ikut campur di sana. Tapi mereka mengklaim itu tetap harus kawasan hutan. Sertifikatnya harus dibatalkan. Nah, sekarang kan di tempat Bapak ini yang di Sungai Terong ini kawasan hutan. Ya. Berarti ini diambil alih? Diambil alih. Oke. Tapi kita yang mempertahankan lah, warga itu mempertahankan karena dia punya seini-ininya. Mau dipindah kemana, mau kerja apa ke depannya kalau ini diambil. Begitu Bapak tanya diambil alih, teknisnya seperti apa? Sampai hari ini belum ada kejelasan. Bapak tanya juga teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti apa kan itu sampai hari ini enggak ada. Cuma ada bahasanya itu nanti ada uang kerohiman. Nilainya berapa kita juga nggak tahu. Uang kerohiman itu apa? Ya sagu hati. Bahasanya apa ya?
ganti rugi kayaknya. Ganti rugi, tapi bahasa kalau uang kerohiman itu kan di bawah net. Apa alasannya mengganti rugi, Pak? Ya mungkin, apakah karena ini kawasan hutan katanya atau gimana? Mungkin dia berprinsip bahwa ini sudah dikelola sama masyarakat, jadi harus ada penggantian barangkali. Tapi kita juga nggak yakin sih. Bapak kapan mendengar ini di area ini disebut kawasan hutan? Mendengarnya dari tahun kemarin, pas ribut-ribut revitalisasi tambak, itu barulah. Semenjak jadi kepala desa di sini tahun 2021 nggak ada yang namanya dokumen tentang kawasan hutan. Tahun berapa ditunjuknya, dikukukannya tahun berapa, saya juga nggak hafal karena di desa nggak ada sama sekali. Nggak ada dokumennya, nggak ada data apapun, nggak. Bapak ada juga nanya ke mereka? Ada, saya sempat nanya. Bahkan di tahun 2022 itu kan ada masih bentuk naskah ya dulu itu, karena dia mengklaim bahwa tanah garapan ini harus bayar naskah. Per hektar itu ada yang 300 sampai yang 500. Jadi per kelas, ada kelas 3, kelas 4, kelas 1. Bayarnya kemana? Ke LMDH. LMDH itu apa? Lembaga masyarakat pada desa. Jadi masih di hutan lah. Itu perpanjangan tangan dari siapa? Dari Perum Perhutani. Oh. Mereka yang turun ke bawah ke masyarakat untuk mengambil uang pajak. Tapi ke desa juga PAD-nya nggak ada. Oh gitu. Ya nggak ada PAD. Padahal di situ tertera katanya ada Rp5.000 per hektar. Nah, sedangkan ketika masyarakat butuh jembatan itu udah larinya ke desa. Jadi berapa kelas dibuat mereka? Ada 3 kelas. 3 kelas. Ya. Kelas termahal berapa? Kelas 1 550 kalau nggak salah. Per hektar. Per tahun. Per tahun. Yang paling murah? Yang paling murah 300.000. Alasannya karena ini kawasan hutan. Kawasan hutan. Dan itu PAD nggak ada ke desa. Sampai saya pernah di naskah itu tanda tangan sama stempel kepala desa itu dipalsukan sama oknum Perum Perhutani. Supaya naskah tadi berlaku. Nggak tahu juga itu. Mungkin dia nggak mau buat bayar PAD kayaknya. Buat PAD ke desa itu nggak mau ngasih. Ya. Meskipun per hektar Rp5.000. Jadi dipasukanlah tanda tangan sama stempel saya waktu itu. Saya sudah sempat laporkan ke Polres Karawang. Itu terkait apa pemalsuannya? Pemalsuan naskah. Maksudnya naskah itu naskah apa? Kayak sejenis SPPT, Bang. Oh. Jadi dia itu naskah itu per tahun. Ya. Dan itu nggak berlaku untuk perbankan. Begitu ini diklaim kawasan hutan, terus diserahkan ke KKP, apa yang terpikir sama Pak Kades? Yang terpikir sama saya, masyarakat saya nanti kemana? Dia akan tinggal di mana, kerja apa, kan gitu. Untuk perusahaan, jangankan yang orang udah tua ya, lulusan SMA aja nggak bisa masuk perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang aja udah sulit, Bang. Ketika dia tambaknya diambil, terus harus kerja apa? Masa harus jadi beban negara lagi? Berarti kalau itu terjadi yang sekitar 350 KK ini akan terlantar dong? Terlantar, pasti terlantar. Kadang nggak mempunyai penghidupan yang lain. Dia ya tambak ya khusus ditambak toh. Memang ini satu-satunya sumber hidup mereka. Jadi saya sangat miris ketika ada wacana seperti itu. Dan datanglah sepeta ke Karya Bakti untuk memberikan saran. Akhirnya ya masyarakat tergerak hatinya, ya berarti kita harus mempertahankan punya kita. Jengkal tanah yang diwariskan sama orang tua jangan sampai terlepas ke yang lain. Udah berapa generasi sih Pak yang mengelola tambak ini? Mungkin lebih dari 6 generasi ya. Ya? Ya, udah lama. Saking lamanya? Saking lamanya. Tahun Bapak, 60 udah ada. Tahun 60-an? Bapak jadi aparat desa itu udah berapa lama? Saya jadi kepala desa baru 4 tahun menjabat. Tapi pernah jadi perangkat desa di Karya Bakti hampir 18 tahun. Dari tahun berapa itu? Tahun 98. Nah, dari tahun 98 itu sampai hari ini Bapak udah pernah nggak nengok bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan itu? Nggak ada. Kita sempat juga nanyain ke Jogja juga nggak ada. Ke Kementerian Kehutanan juga nggak ada. Mereka menunjuk bahwa kawasan hutan ini tahun 2016 kalau nggak salah. Bahwa ini
kawasan hutan tanpa identitas sebelumnya itu nggak ada. Mereka berpendapat bahwa penunjukan kawasan hutan dari 1937 jauh sebelum kita merdeka, Bang. Ini udah ditunjuk sama berarti kolonial Belanda masih produknya. Kita aja belum merdeka, BPN juga belum ada, tapi mereka menunjukkan bahwa ini klaim kehutanan tahun 1937. Itu baru ditunjuk tuh sama Belanda. Kita juga harus nanya ke siapa, kan Belandanya udah pada nggak ada. Apa kemudian yang kepikiran sama Pak Tamin ini dengan situasi ini? Ya sampai saat ini saya tetap mengajukan kepada BPN ya, Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang untuk segera dibuatkan SHM, sertifikat hak milik buat masyarakat agar punya identitas yang jelas. Karena dikelolanya udah lebih dari 20 tahun. Tuh, kalau udah hak tanah negara bebas ini kan. Masuk ke hak wilayah juga bisa. Secara undang-undang ya udah bisa diajukan menjadi hak milik. Nah, kami dapat informasi Pak Kades bahwa revitalisasi ini kan adalah proyek yang infrastrukturnya dikerjakan PT Wijaya Karya, terus pengelola tambak ini nanti BUMN ya, apa namanya, Agrinas, ada kepanjangannya gitu. Ini gimana Pak? Karena apakah ya kalau memang kawasan hutan udah hutankan kembali? Kalau kami juga berpendapat seperti itu sih. Ya kalau memang diambil mau kawasan hutan ya silakan jadikan hutan kembali. Tapi untuk dikelola ke yang lain, terus masyarakat kami yang nggak punya tambak pun di sini kan biasa kalau panen itu suka ngelote. Terus kalau malam bisa nyari kepiting. Atau kehidupan biasa setelah panen itu ada nyair tanah. Itu kemana nantinya? Yang biasa bekerja seperti itu ya. Makanya saya tetap mempertahankan masyarakat saya biar mempunyai lahan haknya yang jelas. Jangan seperti sekarang ini diombang-ambing. Kemarin juga kita ke BPN dikumpulkan tuh, katanya ada undangannya waktu hari apa ya, kurang lebih Selasa kalau nggak salah. Itu ada dari KKP, terus BPN, terus dari kehutanan, terus dari Jogja teh apa ya namanya ya? Oh, BPKH. Nah, BPKH itu juga nggak ada satupun yang muncul. Cuman kami para kepala desa yang hadir, ada sepetak juga, ada perwakilan masyarakat sama BPN. Rapat di mana? Di kantor BPN Karawang. Itu nggak ada kejelasan, makanya mereka mengundang lagi besok nih, Senin besok. Di Pemda. Di tempat yang sama? Bukan, di Pemda sekarang. Di Pemda ya? Ya, mungkin kalau di Pemda bisa hadir lah Pak Bupati dan lain sebagainya. Artinya bisa ada titik terang harus seperti apa kami. Karena jangan sampai kami para kepala desa yang ada di wilayah Pantura ini menjadi bahan. Gitu. Bahan dari atas kita ditekan, dari bawah kita diserang sama masyarakat. Nah, jadi bingung Bang sebenarnya. Oke, ini kan ada 9 desa Pak Ya, yang terdampak ini. Bapak udah komunikasi juga dengan kades-kades? Sudah, kita ada komunikasi tiap kades. Ya ada yang mendukung, ada yang menolak kan, tentang revitalisasi. Mayoritas yang mana? Banyakan sih yang menolaknya. Menolak? Ya, dari 9. Oke, teman-teman, ini adalah peristiwa yang nggak mengagetkan sih sebenarnya, karena di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga hal yang sama terjadi gitu ya. Kalau di 3 pulau itu kebun-kebun kelapa sawit diambil alih dengan dalih awalnya adalah mau dihutankan kembali, mempertahankan kawasan hutan, tapi kemudian kebun-kebun sawit sitaan itu justru diserahkan ke perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, ini di Karawang ini ada 9 desa, lalu ada sekitar hampir 9.000 hektar kawasan tambak di 9 desa ini yang kemudian diklaim kawasan hutan, ternyata juga mau diambil alih dan diserahkan ke perusahaan BUMN juga. Dalihnya adalah revitalisasi tambak
Padahal pengakuan masyarakat di sini, tambak-tambak itu tidak ada yang nganggur, nggak ada yang mangkrak. Malah petani mengatakan ya kalau memang negara mau hadir ya monggo hadir, kasih kami ilmu tambahan, kasih kami modal agar kami bisa lebih leluasa melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Itu bahasanya. Nah, lalu kemudian kenapa harus diserahkan kepada perusahaan negara? Apakah belakangan ini kapitalisasi ini telah berpindah dari swasta ke BUMN, berdalih ini adalah aset negara? Saya Abdul Aziz dengan Pak Kades, Pak Tamin Tisna. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Karawang. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih Bang.